Bab 591 Kutukan Spiritual. Apakah kamu memiliki keinginan mati, Jonathan? Sophus memelototi Jonathan dengan niat membunuh. Harapan kematian. Jonathan terkekeh, melangkah maju, dan langsung melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Alam dewa. Ketika Sophus dan Laurin merasakan tekanan besar yang ditimbulkan oleh energi spiritual Jonathan, mereka tercengang. Itu karena, menurut mereka, Jonathan masih menjadi Grandmaster sehari sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menjadi seniman bela diri alam dewa. Tidak ada yang mengira bahwa transformasi drastis seperti itu dapat terjadi dalam satu hari. Karena aku telah memutuskan untuk melindungi Laurin, aku hanya bisa menegosiasikan persyaratan denganmu dan tuanmu, Sophus. 2 tahun lalu, kalian berdua menyelamatkan hidupku dengan pil. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan, itulah sebabnya saya tidak ingin melawan kalian berdua. Namun, saya menjaga orang ini, seru Jonathan. Dengan kapak usang di tangan, energi spiritual Sophus terus meningkat. Jadi bagaimana jika kamu sudah memasuki alam dewa, Jonathan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Tangan kanannya memberi isyarat teknik sebelum dia menekan dahinya dengan jari tengahnya. Suara yang menyerupai pecahan kaca terdengar. Dalam sekejap, energi spiritualnya meningkat sekali lagi. Sejumlah besar energi spiritual menyebabkan badai dahsyat terbentuk. Dengan lambaian tangannya, Jonathan meraih Laurin dan melompat pergi. Dia mengetuk meridian di dada Laurin. Itu adalah cara tercepat untuk membatalkan segel pada titik meridiannya. Kamu harus tetap di belakang. Sesuatu yang aneh sedang terjadi pada Sophus, kata Jonathan terus terang. Pada saat itu, energi spiritual Sophus berputar di luar kendali, tampak seolah-olah telah tidak stabil. Selain Irving, yang memiliki konstitusi langka, kebanyakan kultivator perlu menjalani banyak pelatihan untuk menggunakan energi spiritual di dalam lingkungan. Untuk melakukan itu, mereka harus menghilangkan semua ketidakmurnian dalam energi spiritual sebelum mereka dapat menyerap energi murni yang tertinggal. Kalau tidak, menyerap energi spiritual seperti itu hanya akan lebih berbahaya daripada kebaikan bagi seorang kultivator. Itulah yang terjadi pada Sophus. Energi spiritualnya tidak stabil dan menjadi jauh lebih berbahaya. Saya pikir Sophus memiliki teknik ofensif yang menggunakan indera spiritual. Aku diserang oleh teknik tak terlihat tadi, jadi berhati-hatilah. Laurin tahu dia sangat berat pada saat itu, jadi dia memperingatkannya sebelum pergi. Aku akan meminjam pedang ini. Tepat pada saat dia pergi, Jonathan memegang pedang di tangannya. Sudah kubilang, Sophus, aku tidak ingin melawanmu. Maka kamu seharusnya tidak ikut campur. Sophus mencibir dan melepaskan tangannya dari dahinya. Rune hitam muncul di dahinya. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melepaskan kutukan spiritualku. Sudah waktunya untuk mati, Jonathan. Serunya sebelum bergegas menuju Jonathan dengan kapaknya. Jonathan mengangkat pedangnya sebelum menendang dada Sophus. Bang! Mengikuti suara keras itu, ekspresi Jonathan sedikit berubah. Ada perisai roh yang tampaknya tidak bisa ditembus yang melindungi tubuh Sophus. Tendangannya gagal menghancurkan perisai itu. Senyum aneh muncul di wajah Sophus. Aku tidak menyangka ahli rilem dewa pertama yang akan aku bunuh adalah kamu. Kehancuran spiritual. Saat dia meraung, dia menebaskan kapaknya ke arah Jonathan. Serangan itu berbeda dari yang sebelumnya karena rune bersinar di kapak. Jonathan merasakan bahwa medan gayanya tidak dapat memblokir kapak. Karena itu, dia mencabut pedangnya dan menggunakan teknik naga suci kuno. Akibatnya, energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir ke pedang. Senjata mereka bentrok saat mereka berpapasan. Di kejauhan, Laurin memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan bahwa pedang yang terhubung secara spiritual dengannya telah hancur dalam satu serangan. Inikah kekuatan ahli alam dewa? Matanya melebar saat dia menatap kedua petarung itu. Dengan penglihatan normalnya, tidak mungkin dia bisa mengikuti serangan mereka. Namun, dengan bantuan indera spiritualnya, dia bisa. Saat Jonathan dan Sophus melewati satu sama lain tanpa melukai satu sama lain, mereka mengarahkan kembali senjata mereka dan mencoba menusuk punggung lawan mereka. Indera spiritual berhenti terbatas pada pengguna bagi mereka yang mencapai alam Grandmaster ke atas. Dalam jarak tertentu, indera spiritual dapat sepenuhnya menggantikan penglihatan normal dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang detail di sekitar pengguna. Dalam skenario itu, arah berarti sangat sedikit dalam pertempuran antara pembudidaya.
Kapak dan pedang saling bentrok di udara sekali lagi. Pedang, yang sudah memiliki banyak retakan, meledak berkeping-keping pada saat terjadi kontak. Terbang. Setelah Jonathan mengucapkan mantranya, belasan potongan pedang yang patah terbang ke berbagai bagian tubuh Sophus seperti seberkas cahaya. Pedang bisa digunakan seperti itu. Lauren menatap Jonathan yang tenang dengan kaget. Jika aku yang berperang, saat pedangku patah, hal pertama yang akan kulakukan adalah kabur. Namun, Jonathan tidak ragu untuk mengontrol fragmen tersebut dan menggunakannya untuk menyerang Sophus. Dentang, 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 serangkaian suara hantaman logam terdengar. Kapak yang tampak kikuk menari-nari di tangan Sophus saat dia melindungi dirinya dari pecahan pedang yang beterbangan. Tidak mudah digunakan, iya. Lagi pula, itu bukan kekuatanmu sendiri, komentar Jonathan sambil menatap Sophus yang terengah-engah. Sejak Sophus meledak dengan energi spiritual yang sangat besar, Jonathan terus mengawasi perubahan lawannya. Menurut perkiraannya, energi spiritual Sophus mungkin berasal dari salah satu dari dua sumber. Yang pertama adalah Sophus adalah seorang kultivator jenius. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga tuan atau penatuannya khawatir fondasinya akan menjadi tidak stabil. Dengan demikian, kutukan spiritual diberikan padanya untuk mengurangi kecepatan kultivasinya. Yang kedua adalah bahwa energi spiritual bukan miliknya dan disimpan di dalam tubuhnya melalui metode khusus. Metode itu harus menjadi sesuatu yang mirip dengan membuka paksa medan eliksir di tubuhnya. Itu akan memungkinkan dia untuk menyimpan sebagian energi spiritual sehingga dia bisa menggunakannya kapanpun dia mau. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya, itu sangat berbahaya. Lagi pula, energi spiritual yang keras itu seperti tong mesiu. Setiap kesalahan yang dilakukan akan menyebabkan kematian Sophus. Meskipun kutukan spiritual telah dihilangkan, energi spiritual yang ingin digunakan Sophus harus melewati seluruh tubuhnya. Membiarkan energi spiritual dalam jumlah besar berenang di meridian seseorang adalah proses yang sangat menyakitkan. Sangat tidak mungkin Sophus tidak merasa tidak nyaman. Melihat bahwa Jonathan telah mengetahui rahasianya, Sophus mencibir, "Kamu harus fokus pada dirimu sendiri." Kemudian dia mengangkat kapaknya dan menyerang lagi. Tatapan Jonathan menjadi dingin. "Beri aku pilnya, dan aku akan berhenti, Sophus. Aku bisa membiarkanmu pergi. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku." Dengan raungan keras, Sophus menebas kapaknya. Mati. Bab 592 Vladimir muncul. Murid Jonathan mengerut ketika dia melihat kapak datang langsung ke arahnya. Dengan bantuan energi spiritual, dia dengan cepat melangkah ke kanan beberapa sentimeter, nyaris menghindari kapak. Senjata itu pada dasarnya menebas melewati bahunya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke perisai roh Sophus tanpa melihat. Merusak. Jonathan bergumam ketika energi spiritual mengalir keluar dari tangannya. Perisai roh Sophus yang melindunginya bergetar seperti gelombang di bawah pengaruh serangan energi spiritual murni. Bagaimana ini mungkin? Merasakan anomali terjadi pada perisai rohnya, ekspresinya berubah drastis. Dia memegang kapak dengan kedua tangannya, mengarahkannya ke wajah Jonathan, dan menurunkannya. Sudah terlambat, tepi mulut Jonathan melengkung ke atas sebelum tangan kanannya tiba-tiba menghancurkan perisai roh di dada Sophus. PFTT, darah menyembur keluar dari mulut Sophus saat ekspresi tidak percaya terlihat di matanya. Dia terbang mundur dengan keras ke lembah. Sementara tubuhnya masih terbang di udara, Jonathan melesat ke depan lebih cepat darinya. Pecahan pedang dengan cepat menusuk ke meridian Sophus untuk menyegel energi spiritualnya. Dalam sekejap, Sophus muncul seperti balon kempes saat dia menatap Jonathan dengan cemberut di tanah. "Bagaimana kamu menghancurkan perisai rohku? Tidak ada yang tak mungkin." Berdiri di samping Sophus, Jonathan berkata, "Jika perisai rohmu dibentuk oleh energi spiritual yang telah kamu kumpulkan sendiri, maka tidak akan mudah bagiku untuk menghancurkannya. Namun, menghancurkan perisai roh yang dibentuk dengan energi spiritual yang tidak murni jauh lebih mudah. Saya hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual murni untuk menghancurkan keseimbangan perisai roh dan memecahkannya." Dia kemudian mengambil kapak dan memainkannya. "Aku di sini hanya untuk mencari obat, Sophus. Berdasarkan apa yang kamu katakan sebelumnya, tuanmu belum mati. Meskipun kamu menyerangku, aku tidak akan memberimu dua masalah selama kamu memberiku obatnya." Sophus tertawa menanggapi, "Kamu tidak akan memberi kami masalah." "Jonathan,
Selera humormu buruk, Jonathan. Summerbang Abyss membutuhkan esensi darah dari 4 Grandmaster setiap 3 tahun untuk menyegelnya kembali. Jika tidak, monster dari dalam akan menghancurkan segelnya dan membanjiri dunia luar. Kami, Sekte Phoebus, telah melindungi dunia selama hampir 2000 tahun, dan sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak akan membawa masalah bagi kami. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, Jonathan. Jika Anda bersikeras melindungi Lauren untuk alasan egois Anda sendiri, Anda akan menjadi penyebab bencana yang akan menghancurkan dunia. Sebelum dia selesai berbicara, kapak sudah diletakkan di samping lehernya. Dia tertegun. Saat garis pandangnya mengikuti kapak, dia melihat ekspresi Jonathan menjadi sedingin es. Saya benci ketika orang mencoba menghentikan saya dengan mengatakan itu untuk kebaikan yang lebih besar. Saya tidak memberikan asterismen jika Anda mencoba menyegel monster atau dewa di sini. Pil adalah satu-satunya hal yang saya pedulikan. Kamu, Sophus menatapnya dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin kamu tidak peduli dengan dunia? Aku bukan Mesias. Aku tidak peduli dengan dunia, sembur Jonathan dengan dingin. Dalam periode 2000 tahun itu, ada sekitar 700 contoh jeda 3 tahun. Jika 4 orang meninggal setiap 3 tahun, maka itu berarti hampir 3000 pembudidaya Realm Grandmaster meninggal di tangan Sekte Phoebus. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Apakah Anda menganggap 3000 pembudidaya itu sebagai bagian dari orang-orang yang hidup di dunia? Bahkan jika Summerbang Abyss berisi beberapa makhluk paling mematikan di planet ini, apa hak Sekte Anda untuk memutuskan siapa yang harus dikorbankan? Ketika Sophus mendengar pertanyaan itu, dia tampak seperti sedikit tersesat. Tapi yang kami lakukan adalah menyelamatkan lebih banyak orang. Jika kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain, maka kamu dapat mengatakan bahwa kamu melakukannya untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, jika Anda mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan orang, maka Anda hanyalah seorang badut yang berpikir bahwa dia memiliki landasan moral yang lebih tinggi. Itu menutup Sophus sepenuhnya. Jonathan berdiri di samping dan berpikir keras. Sophus baru berusia 16 tahun, namun tingkat kultivasinya telah mencapai fase lanjutan dari alam Grandmaster. Konstitusinya yang mengerikan sudah cukup untuk menyebabkan keributan di faksi manapun. Namun, dia masih terlalu muda. Meskipun dia terlihat dewasa untuk usianya, pemikirannya terlalu naif karena dia telah berkultivasi jauh di pegunungan untuk waktu yang lama. Sangat mudah bagi orang untuk memanipulasinya jika dia dicuci otak dengan ide-ide ekstrim sejak usia muda. Berdasarkan percakapan kami sebelumnya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia telah dicuci otak untuk berpikir bahwa poros moralitas dibangun di atas tanggung jawab menyelamatkan dunia. Aku ragu aku bisa mengubah cara berpikirnya hanya dengan beberapa kalimat, tapi mungkin cukup bagus jika itu menanamkan benih keraguan di benaknya. Pada saat itu, Jonathan berbalik karena merasakan energi spiritual yang sangat kuat dengan cepat mendekatinya ke arah itu. Setelah merasakan energi spiritual yang kuat itu, Sophus berteriak kegirangan, "Guru! Saya di sini, Guru!" Mengikuti teriakannya, sosok hitam akhirnya muncul di depan mereka. Itu adalah seorang lelaki tua kurus yang mengenakan jubah hitam dengan janggut putih yang sangat panjang hingga menyentuh dadanya. Dia juga memiliki sanggul rambut. Orang tua itu memegang kocokan ekor kuda. Tidak seperti bagaimana orang lain menggunakan senjatanya, dia hanya memegangnya dengan santai. Energi spiritual samar terus mengalir keluar dari tubuh lelaki tua itu. Itu membuat orang lain merasa seolah-olah energi spiritualnya memiliki kehidupannya sendiri dan bernafas seperti manusia. Dia tampak seperti orang tua di ambang kematian. Namun, meski dia hanya berdiri di sana, Jonathan merasa seolah-olah ada tekanan tak berujung yang datang dari lelaki tua itu. "Vladimir," tanya Jonathan dengan alis berkerut. Mendengar itu, lelaki tua itu dengan lembut melompat dan menyeberang lebih dari 10 meter dalam satu gerakan sebelum mendarat di sebelah Sophus. "Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Tuan Goldstein. Anda telah banyak berkembang." Saat Vladimir berbicara, dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya. Tiba-tiba, seolah-olah ada seutas benang yang tak terlihat menarik pecahan pedang yang bersarang di tubuh Sophus. "Aku memberimu pil itu saat itu karena aku melihat keberuntungan besar mengelilingimu. Saya tidak berharap hal-hal akan berubah seperti ini setelah menyelamatkan hidup Anda." "Yah, lupakan saja, karena kekacauan ini dimulai karena aku, seharusnya aku yang mengakhirinya.
Karena beginilah cara kita bertemu hari ini, begitu aku membunuhmu, aku akan memutuskan takdir yang mengikat kita berdua. Bagaimana menurut Anda, Tuan Goldstein? Kata Vladimir. Jonathan melepaskan medan kekuatannya sebelum menatap lelaki tua itu dengan hati-hati. Saya tidak pernah melupakan fakta bahwa Anda menyelamatkan hidup saya, Tuan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa semuanya akan berakhir seperti ini hari ini. Saya masih percaya lebih baik jika kita tidak saling bertarung. Dengan menggelengkan kepalanya dengan lembut, Vladimir memberitahu, 3 formasi tertinggi perlu diisi ulang dengan esensi darah dari 4 Grandmaster hari ini. Jika Anda tidak ingin melawan saya, Anda harus menyegel meridian rekan Anda. Setelah saya mengisi kembali formasi, saya akan memberi Anda pil dan membiarkan Anda pergi. Meskipun nadanya terdengar polos, ancaman dalam suaranya terlihat jelas bahkan bagi pendengar yang paling lalai sekalipun. Bagaimana jika aku tidak ingin melakukan itu? Tanya Jonathan sambil tersenyum. Kocokan ekor kuda Vladimir dengan lembut diletakkan di lengannya. Jika kamu bersikeras memusuhiku, maka aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke alam baka. Bab 593 tidak bisa mengalahkan dia. Apakah ini berarti kamu akan memberiku pil jika aku bisa mengalahkanmu? Merasakan niat membunuh datang dari Vladimir, Jonathan mengencangkan cengkeramannya di sekitar kapak. Vladimir terkekeh. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka hidup saya akan menjadi milik Anda, Tuan Goldstein. Maka Anda harus berhati-hati, Tuan. Saat Jonathan mengangkat kepalanya setelah membungkuk, kapak di tangannya terbang ke arah lelaki tua itu tanpa peringatan. Dia mengikuti di belakang kapak dan membentuk paku di sekitar tinjunya dengan energi spiritual sebelum menyerbu ke arah Vladimir. Biasanya, dia tidak akan menggunakan trik kotor semacam itu kecuali nyawanya dalam bahaya. Namun, dia tidak tahu apa yang diharapkan saat menghadapi Vladimir. Sejak lelaki tua itu muncul, dia memberi Jonathan perasaan bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Meskipun Jonathan yakin dia tidak perlu takut, dia tetap ingin berhati-hati. Suara kapak perang yang melesat di udara tiba-tiba berhenti sementara tinju Jonathan dengan mudah dihindari oleh Vladimir. Vladimir memegang kapak sambil tersenyum sambil berdiri beberapa meter jauhnya. Ini adalah kapak yang saya berikan kepada murid saya. Terima kasih telah mengembalikannya kepada kami. Saat dia berbicara, dia memasukkan kapak ke tanah dan dengan lembut menggerakkan kocokan ekor kuda saat dia mendekati lawannya sambil tersenyum. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan menahan diri lagi. Silakan mati sekarang, Tuan Goldstein. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang. Itu bukan karena dia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Dia benar-benar menghilang begitu saja. Bahkan indera spiritual Jonathan tidak dapat menemukan di mana dia berada. Saat Jonathan sedang waspada, kebutan ekor kuda putih tiba-tiba muncul di depannya. Seolah-olah perisai rohnya terbuat dari kertas karena kocokan ekor kuda menghancurkannya bahkan tanpa melambat. Menghadapi serangan kuat itu, Jonathan hanya punya cukup waktu untuk memblokirnya dengan tangannya sebelum dia terlempar jauh. Dia kemudian mendarat di sebelah Laurin. Segera, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Saat Jonathan menilai lukanya dengan cemberut, dia menyadari lengannya telah berubah menjadi daging busuk. Ketika kebutan ekor kuda menyerangnya, seolah-olah untaian senjata berubah menjadi bilah yang sangat tajam, memotong lengannya ratusan kali. Jika bukan karena bagaimana dia mengelak tepat waktu, mungkin lengannya akan dipotong. Apa tingkat kultivasi Vladimir? Bagaimana dia begitu menakutkan? Jonathan menatap lawannya dengan ketakutan saat lengannya gemetar. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan tingkat kultivasi Vladimir karena lelaki tua itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Maafkan aku, Laurin, dari serangan itu saja, dia telah menentukan jarak kekuasaan antara dia dan Vladimir. Sepertinya dia akan meninggalkan Laurin untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Ketika Laurin mendengar itu, matanya dipenuhi keputusasaan. Namun, dia tahu tidak peduli apa yang bisa dia tawarkan kepada Jonathan, tidak mungkin dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan lawan sekuat Vladimir. Saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya sampai saat ini. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan liontin giok dari sakunya. Ambil liontin giok ini. Jika Anda pernah bertemu seseorang dari keluarga saya di masa depan, tolong berikan kepada mereka dan beritahu mereka ini, hutan di Gunung Putih dengan Sungai Hitam.
Perahu impian di bawah malam berbintang. Ayah saya tidak akan menyusahkan Anda jika dia mendengar dua kalimat itu. Sambil memegang liontin batu giok di tangannya, Jonathan menatap benda itu yang ternoda oleh darahnya. Kemudian dia mengalihkan pandangan bingungnya ke arahnya. Apakah kamu pikir aku takut ayahmu menggangguku? Aku tidak takut akan hal itu. Lauren menghela napas. Aku tahu kamu cenderung melawan keluarga terhormat. Saya hanya ingin menggunakan liontin giok ini untuk memberitahu ayah saya bahwa Anda pernah membantu saya sehingga dia tidak akan menyerang Anda. Dengan begitu, mungkin Anda akan melepaskan keluarga Blackwood. Kamu berpikir jauh ke depan, jawabnya polos sebelum memasukkan liontin itu ke dalam sakunya. Kemudian, dia menoleh ke Vladimir sambil tersenyum. Sampai lain kali, Tuan. Saat dia selesai berbicara, dia meraihnya dan mulai berlari menuju puncak yang terbakar. Semua orang tercengang saat melihatnya melakukan itu, terutama Lauren yang digendong di bahunya. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia menatap Flora yang melewati pandangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jonathan menjadi sosok yang berpengaruh di Canaya. Tidak peduli dari mana rumor tentang karakter Jonathan berasal, semuanya menyebutkan bahwa dia adalah pria yang kejam, tegas, kejam, dan sangat berbahaya. Semua orang mengira dia adalah tipe pahlawan tangguh yang akan memilih untuk bertarung sampai mati melawan lawan yang tak terkalahkan. Tidak ada yang mengira dia hanya akan berbalik dan melarikan diri tanpa malu-malu. Apakah orang ini benar-benar dewa militer kantor Asura? Lauren tidak bisa tidak menilai kembali pandangannya tentang Jonathan. Apakah orang tua itu mengejar kita? Dia bertanya sambil memegangi kakinya. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana Vladimir berhasil menghilang dan muncul kembali lebih awal, ada satu hal yang dia pelajari dari pertarungan, dia tidak bisa mempercayai indera spiritualnya lagi. Ketika Lauren ditanya pertanyaan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat. Dia datang. Saya pikir dia hanya membutuhkan paling banyak 10 napas sebelum dia mengejar kita. 10 napas. Jonathan bergumam. Saat dia menatap gunung di jantung Summerbang Abyss, sorot matanya berubah serius. Saya perlu menemukan cara untuk mengusir orang tua ini. Selama aku bisa sampai ke Josel, aku akan aman. Namun, saya pikir saya membutuhkan setidaknya 20 menit untuk sampai di sana. Apakah saya punya cukup waktu? Dia telah menghilang, Jonathan. Lauren berseru. Pada saat itu, dia dengan paksa mengubah arahnya. Bam! Kocokan ekor kuda tiba-tiba muncul di tempat Jonathan berdiri sebelumnya dan menciptakan ledakan keras saat serangan itu mendarat di tanah. Ketika Vladimir muncul, Jonathan akhirnya melihat trik teknik itu. Saat lelaki tua itu muncul, ruang di sekitarnya sedikit berputar. Itu cocok dengan deskripsi formasi pengubah ruang dalam teknik naga suci kuno. Oh ya, Summerbang Abyss memang memiliki formasi pengubah ruang. Bukan karena Vladimir berteleportasi kemana-mana. Dia hanya menggunakan formasi untuk melewati jalan pintas. Ini sama dengan berjalan dalam kabut sejauh 100 meter namun muncul 1000 meter dari titik awal saat keluar dari kabut. Ketika pikirannya berakhir di sana, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menamparkan pantat Lauren dan berteriak, "Awasi baik-baik Vladimir. Kemampuannya untuk berteleportasi tidak terbatas. Kamu harus memberitahuku saat dia menghilang." Bab 594 yang aku tunggu. Aku akan membunuhmu, Jonathan. Lauren berteriak menanggapi tamparan Jonathan. Ceritanya terdengar seolah-olah itu akan menembus langit. Itu membuatnya cukup terkejut. Kemudian, dia berteriak lagi. Dia telah menghilang. Dengan tendangan kanan yang kuat, Jonathan terbang ke udara. Di bawahnya, kocokan ekor kuda menyapu tempat sebelumnya. Dia dalam fase lanjutan Gatrilem dan setengah jalan untuk menjadi Divine. Jonathan menilai. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena Jonathan telah mengidentifikasi tingkat kultivasi Vladimir sehingga serangan yang terakhir menjadi gelisah. Berkat energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuh lelaki tua itu, Jonathan dapat melihat kekuatan sebenarnya dari lawannya. Jonathan pernah berperang melawan sesepuh keluarga Osborne, Garrison, di Yellowview. Saat itu, Garrison hanya dalam fase pemula di alam dewa. Itu dan adanya suara lonceng yang menyeramkan sudah cukup membuatnya panik. Namun, Vladimir telah mencapai puncak alam dewa. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menggunakan formasi untuk memindahkan dirinya sendiri, kebutan ekor kudanya itu cukup berbahaya bagi Jonathan untuk berpikir dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi,
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jonathan saat menghadapi monster semacam itu adalah melarikan diri. Pergi. Ketika serangan Vladimir meleset, kebutan ekor kuda terbang ke arah Jonathan dan melilit kakinya seolah-olah masih hidup. Karena Jonathan masih di udara, tidak ada tempat baginya untuk mengelak. Tidak hanya itu, kocokan ekor kuda memiliki kekuatan untuk menghancurkan energi spiritual, bahkan jika dia menggunakan perisai roh, dia masih akan terkena serangan itu. Laurin putus asa ketika dia melihat untayan putih yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke arahnya. Namun, saat itulah aura tak menyenangkan menyebar dengan cepat dari tubuh Jonathan. Dentang, untayan kocokan ekor kuda, yang tampak seperti tentakel putih terhalang oleh cahaya keemasan, dan tidak dapat menjangkaunya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Saat ini, keduanya dilindungi oleh cahaya keemasan dengan rune berenang di permukaannya. Gedebuk, Jonathan mendarat dengan selamat di tanah dengan Laurin di bahunya. Ketika pengocok ekor kuda kembali ke Vladimir, dia melihat bahwa untayan putih telah dibakar sampai garing. Itu mengejutkannya. Lagi pula, kocokan ekor kuda adalah senjata legendaris yang diturunkan dari kepala sekte Phoebus ke yang berikutnya. Itu dibuat dengan menggunakan bulu binatang iblis yang tidak dikenal. Jika senjata itu disuntikkan dengan energi spiritual, penggunanya akan mampu memanipulasi panjang dan ketangguhan kocokan ekor kuda. Karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan energi spiritual, itu menjadi kartu truf yang kuat dari sekte tersebut dan menjadi alasan banyak ahli kehilangan nyawa mereka. Itulah mengapa Vladimir sedih melihat benda ajaib berusia 2000 tahun dalam keadaan hancur itu. Dengan lambaian senjata yang lembut, bagian yang terbakar dari kocokan ekor kuda tersebar ke angin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bel tangan perunggu yang tergantung di atas kepala Jonathan. Saya tidak menyangka Anda memiliki barang yang begitu kuat, Tuan Goldstein. Aku benar tentangmu. Anda memang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Vladimir tersenyum polos. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengobrol? Jika Anda memberi saya alat ajaib itu dan Laurin, saya akan memberi Anda pil dan membiarkan Anda pergi. Apa yang kamu katakan? Kekhawatiran melintas di mata Laurin ketika dia mendengar itu. Sementara dia memiliki kesepakatan dengan Jonathan, dia khawatir itu akan kehilangan nilainya ketika dia harus menghadapi musuh yang kuat seperti Vladimir. Dalam situasi itu, dia merasa seperti beban mati yang tidak berguna, dan dia mengira Jonathan akan meninggalkannya untuk bertahan hidup. Namun, Laurin tidak tahu apa arti keluarga terhormat bagi Jonathan. Sejak dia mempelajari arti sebenarnya dari ungkapan, keluarga terhormat, dia telah memikirkan cara untuk menyingkirkan kutu-kutu itu. Dia tahu tidak ada rezim yang akan bertahan selamanya, tetapi ada keluarga terhormat yang dikenal sebagai The Untouchables. Jika tidak ada yang dilakukan, maka kantor Asura akan disusupi oleh keluarga terhormat tersebut selama bertahun-tahun dan akhirnya menjadi senjata tertajam mereka hanya dalam beberapa dekade. Itu bukan kekhawatiran yang tidak berdasar. Bagaimanapun, Yalevio pernah menjadi kota yang kuat. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, itu benar-benar runtuh dari dalam berkat keluarga yang terhormat. Maka, untuk menjaga perdamaian di Canaya, Jonathan memutuskan untuk mencabut tumor itu sepenuhnya. Karena Laurin adalah putri keluarga Blackwood, dia mengetahui banyak rahasia tentang keluarga terhormat tersebut. Juga, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di masyarakat itu dan bersedia bekerja sebagai mata-mata untuknya. Singkatnya, seseorang seperti dia tidak mudah didapat. Itulah sebabnya Jonathan menolak untuk meninggalkannya. Saya menolak. Dia menatap Vladimir dengan waspada. Jika kamu memberiku pil sejak awal, maka aku tidak akan ikut campur demi persahabatan kita. Namun, murid Anda berbohong kepada saya dan memikat saya ke Summerbang Abis, sepenuhnya sadar bahwa Anda tidak mati. Dia mengatakan segel di Summerbang Abis membutuhkan esensi darah dari 4 Grandmaster untuk dipertahankan. Laurin dan 3 lainnya sudah cukup, namun kamu masih membawaku ke sini. Jadi, saya pikir Anda sudah memasukkan saya sebagai bagian dari pengorbanan. Bukankah begitu? Vladimir mengangguk. Semakin banyak esensi darah yang kita miliki, semakin baik. Karena Anda muncul tanpa diundang, kami tidak merasa perlu mengusir Anda. Ini sama dengan 2 tahun lalu saat aku menyelamatkanmu. Ini semua karena takdir. Jonathan tertawa kecil. Karena aku sudah jatuh ke dalam perangkapmu, tidak ada alasan bagiku untuk percaya bahwa kamu akan membiarkanku pergi.
Dari saat Anda mencoba membunuh saya telah melunasi hutang seumur hidup saya kepada Anda. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada keterampilan dan kemampuan kita. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dengan bel tangan perunggu masih di kepalanya. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, bel tangan perunggu telah menyerap energi spiritual dalam jumlah besar darinya. Dia akan berada dalam bahaya besar jika dia tidak segera mencapai gunung. Bersiaplah, Laurin. Saat saya berhenti menyuntikkan energi spiritual ke bel tangan perunggu, Anda harus melakukannya atas nama saya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki energi spiritual yang cukup untuk mencapai tengah gunung, ungkap Jonathan sambil berlari. Pandangan tegas muncul di matanya ketika dia mendengar itu. Jika dia terus mengaktifkan item magis pelindung, dia pasti akan kehilangan sejumlah besar energi spiritual. Jika dia memutuskan untuk meninggalkannya saat energinya habis, dia tidak akan memiliki energi tersisa untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tidak ada pilihan lain untuknya. Bahkan jika dia memutuskan untuk tidak mengaktifkan benda magis itu, saat Jonathan meninggalkannya, dia akan tetap mati. Ketika alur pikirannya berakhir di sana, Laurin mulai memberi isyarat dengan tangannya. Serahkan bel tangan perunggu ini kepadaku sebelum energi spiritualku habis. Menonaktifkan, seru Jonathan. Lonceng perunggu di atas kepalanya bergetar. Namun, tepat saat benda itu akan jatuh, gelombang energi spiritual murni disuntikkan ke benda itu, membuatnya melayang di udara sekali lagi. Saya hanya dapat mendukung lonceng ini selama maksimal 5 menit. Dia memberitahu. Itu cukup waktu. Dia menjawab sambil menatap gunung di depan. Hati-hati, di belakangmu. Karena ketakutan Laurin, sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya dan masuk ke bel saat dia berteriak. Cahaya keemasan yang mengelilingi mereka menjadi lebih terang. Saat itu, Jonathan mencengkeram kakinya dan melemparkannya ke belakang seperti senjata. Itulah yang saya tunggu. Bab 595 saling bertautan. Jeritan Laurin bergema di seluruh lembah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Jonathan akan melemparkannya ke arah Vladimir seperti senjata. Pada saat itu, bel tangan perunggu tetap aktif oleh energi spiritualnya. Kembali ketika dia masih tergantung di bahu Jonathan, lonceng itu melayang di atas kepala mereka. Namun, ketika dia terlempar, bel mengikutinya dan berpusat padanya. Sebuah wajah lonceng emas besar yang ditutupi rune menyelimuti Laurin saat dia terbang menuju Vladimir. Adapun Jonathan, dia dengan paksa menendang tanah dan melompat mundur. Dentang. Suara bel yang keras bergema di seluruh area sekali lagi. Saat Vladimir dan Laurin bertabrakan satu sama lain, gelombang cahaya keemasan menyebar dengan cepat. Mengeras, teriak Jonathan. 50 meter jauhnya, energi spiritual di depannya terwujud menjadi perisai roh untuk memblokir gelombang emas. Namun, dalam sekejap, perisai roh itu hancur berkeping-keping oleh gelombang cahaya keemasan. Tepat setelah itu, dia mulai berlari menuju pusat ledakan. Itu semua adalah bagian dari rencananya. Dia membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya sebelumnya. Jika dia berlari menuju gunung di tengah dengan kecepatannya saat ini, Vladimir pasti akan terus mengganggu jalan mereka, sehingga memperlambat mereka. Kemungkinan besar dia dan Laurin akan mati sebelum mereka tiba di sana. Namun, jika mereka ingin menghentikan Vladimir, mereka harus bertarung. Sementara Jonathan ingin melindungi Laurin, dia juga rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dulu ketika dia bertarung melawan Garrison, yang terakhir pernah memperluas radius pertahanan bel tangan. Akibatnya, Jonathan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang cahaya keemasan dengan telapak tangannya. Akibatnya, dia terlempar dan jatuh ke kolam yang jaraknya puluhan meter sementara Garrison berubah menjadi genangan darah. Kekuatan bel tangan perunggu sangat kuat. Tanpa senjata di tangan, tidak mungkin Jonathan berhasil menghentikan Vladimir. Bahkan dengan bel tangan perunggu, Jonathan tidak punya nyali untuk bertarung melawan Vladimir. Lagi pula, pertarungannya dengan Garrison mengajarinya bahwa kerusakan yang ditimbulkan pada orang-orang di dalam cahaya keemasan akan lebih signifikan daripada yang ada di luar. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan hancur. Itulah yang memberinya ide untuk menggunakan Laurin. Dalam benaknya, akan lebih baik jika dia membiarkannya menggunakan bel tangan perunggu. Saat perasaan spiritual Jonathan diaktifkan, sekelilingnya tercetak di benaknya. Dia melesat melewati Laurin dan mewujudkan energi spiritualnya menjadi sebuah pedang. Mati.
Di kejauhan, saat Vladimir berdiri dengan goyah, dia mendengar raungan Jonathan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat lawannya sudah tiba di depannya. Tanpa bersuara, pedang Jonathan langsung menuju tenggorokan Vladimir. Untaian putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring tebal di depan Vladimir tepat sebelum pedang mencapai sasarannya. Menggunakan indera spiritual, Jonathan dengan jelas merasakan bilah yang dia buat menggunakan energi spiritual terkoyak oleh properti penghancur spiritual dari untaiannya. Tidak hanya itu, helaiannya langsung bergerak menuju pergelangan tangannya begitu bilahnya menghilang. Sialan, dia mengutuk sebelum dia melompat dan menendang perisai yang dibuat oleh untaian putih. PF. Kabut berdarah terlihat dari balik perisai putih. Sangat jelas bahwa tendangan itu memberikan kerusakan yang signifikan pada Vladimir. Menggunakan momentum mundur dari tendangannya, dia melompat menjauh dari lawannya. Kemudian, tanpa ragu, dia menggendong Laurin, menggunakan energi spiritualnya untuk meraih bel tangan, dan mulai melarikan diri. Laurin berlumuran darah saat dia berbaring di bahunya. Napasnya lemah. "Kamu, bajingan licik, Jonathan," ucapnya lemah. Jika dia tidak menggunakan jimat pelindungnya untuk menyerap sebagian besar dampak tadi, dia pasti sudah mati. Ekspresi Jonathan sedingin es. "Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati. Jika saya tidak menggunakan Anda sebagai senjata, Vladimir akan mengejar kami dan membunuh kami. Itulah satu-satunya cara." Laurin bisa merasakan dia menggunakan garis meridiannya untuk mengirimkan energi spiritual murni kepadanya untuk membantu menstabilkan lukanya. Kepahitan membengkak di hatinya. "Meskipun saya mempercayai keluarga saya hanyalah alat pernikahan bagi mereka. Meskipun saya mempercayai Sophus untuk membantunya menemukan tuannya di Summerbang Abis, saya tertipu dan hampir mati. Saya pikir kematian akan menunggu saya ketika Vladimir muncul. Namun, tidak sekalipun Jonathan menyerah pada saya. Saya tersentuh oleh itu sesaat sebelum saya digunakan oleh orang lain lagi." Saat luka-lukanya dirawat oleh energi spiritual Jonathan, pikirannya menjadi kacau balau. Apakah dia mencoba menyelamatkan saya atau dia hanya ingin menggunakan saya sebagai senjata? Air mata mengalir di pipinya. Ini adalah pertama kalinya dia, putri dari keluarga terhormat dan murid yang bangga dari sesepuh sekte kuno, mengalami ketidakberdayaan dan kesedihan karena hidupnya didikte oleh orang lain. "Jika ini adalah satu-satunya metode, dapatkah Anda memberitahu saya jika Anda setuju untuk melakukannya jika saya memberitahu Anda seberapa besar kemungkinan Anda akan mati dalam proses itu?" Tanya Jonathan terus terang. "Kamu harus bersyukur bahwa kamu masih hidup. Terakhir kali ini terjadi, tetua keluarga Osborne, Garrison, berubah menjadi segumpal daging busuk." Setelah mendengar itu, Laurin terdiam. Langkahnya meningkat ketika dia melihat dia diam. "Aku tahu kamu membenciku, tapi kita masih hidup. Tidak mungkin kita keluar dari kabut, jadi satu-satunya harapan kita adalah gunung di depan." "Ada apa di sana?" Laurin bertanya dengan susah payah. "Seekor monster." Mengingat waktunya bersama Josel, kekhawatiran memenuhi hati Jonathan. "Ada monster yang sangat kuat di sana. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin bisa memancing monster itu ke Vladimir. Namun, kemungkinan besar kita juga akan mati di tangan monster itu. Itu pertaruhan besar. Di masa lalu, Josel mencoba membunuh Jonathan. Jika dia muncul lagi, dan jika dia menyerangnya tanpa ragu, maka tidak mungkin dia bisa melawan. Bahkan jika dia berhasil memancing Josel untuk membunuh Vladimir, masih sulit baginya untuk melarikan diri darinya sesudahnya. Namun, pada saat itu, dia tidak memiliki kemewahan untuk menyempurnakan rencananya, jadi dia terus berlari. "Hati-hati, Jonathan, dia datang lagi," Laurin berseru. Sebagai tanggapan, Jonathan memperluas indera spiritualnya ke belakang. Pada saat itu, Vladimir tidak lagi terlihat seperti seorang ahli yang anggun dan tenang. Dia masih memegang pengocok ekor kuda di tangannya, tetapi rambutnya menjadi longgar dan jubah yang dia kenakan lebih terlihat seperti pakaian pengemis. "Aku ingin melihat di mana kamu bisa melarikan diri sekarang, Jonathan." Bab 596. Kamu adalah daging mati. Di gunung di tengah, suara kicau burung dan aroma bunga memenuhi udara. Segalanya tampak tenang dan damai. Dan di lapangan di tengah gunung, Josel bertengger di atas batu, mengayunkan kakinya. "Budak, kenapa kamu tidak bertingkah imut lagi untukku?" "Bertingkah imut." Ekspresi Irving menjadi sedingin es.
listrik mengalir di sekujur tubuhnya. Saya meluncurkan serangan habis-habisan padanya, tetapi dia berani berpikir saya bertingkah lucu. Apa tingkat kultivasinya? Dia agak terlalu menakutkan. Sedikit keputusasaan melintas di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke 23 mayat dan kerangka yang layu. Saya bukan Jonathan, tetapi sebagai kepala murid terakhir Sekte Hantu, saya tahu sedikit tentang beberapa rahasia. Meskipun pakaian mereka terlihat lebih baik setelah terpapar angin dan hujan, saya dapat mengetahui dari gaya dan bahannya bahwa mereka adalah murid dari berbagai sekte kuno. Faktanya, dua dari mereka mengenakan pakaian yang indah dan berwarna-warni. Meski sobek dan compang camping, warnanya masih semarak seperti saat masih baru. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan sembarang pakaian biasa. Irving membandingkan dua set pakaian dengan potret dua elit tingkat alam dewa yang hilang di benaknya, dan apa yang dia simpulkan membuat hatinya tenggelam. Kedua mayat ini adalah mereka. Wanita ini memang memiliki selera yang aneh, mengatur mayat menjadi berbagai pose untuk bersenang-senang. Jika saya tidak memikirkan cara untuk keluar dari sini, saya khawatir saya tidak akan bisa lepas dari nasib yang sama seperti mereka. Dengan pemikiran itu, dia bergerak tiba-tiba dan berlari menuruni bukit. Meskipun dia membuat keputusan yang sama dengan Jonathan, tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari yang terakhir. Oleh karena itu, dia hanya berhasil berlari 2 langkah sebelum diinjak. Josel menundukkan kepalanya dan terkikik saat dia menekankan kakinya ke wajah Irving. Satu melarikan diri lebih awal, jadi aku yakin tidak bisa membiarkan yang lain melakukan hal yang sama. Kalau tidak, saya akan bosan keluar dari pikiran saya. Saat itu, suara mendengung terdengar dari kaki gunung. Dentang, Josel berbalik dan menatap ke arah itu setelah mendengar suara bel berbunyi. Kemudian, seberkas cahaya keemasan menembus pucuk-pucuk pepohonan dan menyinari puncak gunung. Terdengar bunyi gedebuk saat Jonathan menabrak sisi gunung dengan Laurin di lengannya sambil memegang bel tangan perunggu. Dampak yang menggelegar menyebabkan aliran darah mundur di Jonathan, dan meridian serta energi spiritualnya juga sedikit terpengaruh. Ada juga cahaya keemasan yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Jonathan dan Laurin berguling menuruni sisi gunung, baru berhenti setelah menabrak mayat yang duduk dan menghancurkannya berkeping-keping. Jonathan, Josel tampak seperti baru saja menemukan benua baru ketika dia melihat Jonathan. Melupakan semua tentang Irving di bawah kakinya, dia bergegas ke Jonathan dengan penuh semangat. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil Laurin dari pelukan Jonathan. Karena gelombang kejut dari bel tadi, Laurin berlumuran darah. Josel hanya melirik Laurin dengan ceroboh sebelum membuang yang terakhir ke samping, terlihat agak tidak senang. Cara dia melakukannya tidak berbeda dengan bagaimana dia membuang sampah. Aku sudah menangkapmu, Jonathan, kata Josel sambil menyeringai. Rasa dingin mengalir di punggungnya saat dia menatap wajah cantiknya. Anak kecil ini terlihat tidak berbahaya, tetapi kebrutalan tindakannya adalah yang terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bahkan Hades, salah satu dari 8 raja perang yang dikenal karena sikap dinginnya, mungkin bukan tandingannya. Jika memungkinkan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Siapa yang mengira aku akan kembali ke tempat ini atas kemauanku sendiri setelah hanya beberapa jam? Oh, takdir yang kejam. Josel, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Jonathan memaksakan senyum saat dia berbicara sambil diam-diam merasakan di sebelahnya. Ketika dia mendarat lebih awal, bel tangan perunggu kehilangan ikatannya dengan energi spiritualnya dan jatuh di sampingnya. Jika saya memiliki bel tangan perunggu, saya masih memiliki secercah harapan. Jonathan Goldstein, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu jika aku menangkapmu. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Josel menyatakan dengan terkekeh. Dia mengangkat tombak di tangannya, hendak melemparkannya tepat di antara alisnya. Saat itu, sosok kurus memegang kocokan ekor kuda muncul di samping kelompok. Itu adalah orang yang sedang dalam pengejaran, Vladimir. Pada saat yang sama, Jonathan akhirnya merasakan bel tangan perunggu di bawah jarinya. Hampir tanpa berpikir, dia membangkitkan energi spiritualnya dan menyalurkannya keluar melalui tangannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Dalam pikiran bawah sadarnya, ruang gelap gulita muncul dari udara tipis. Tersebar berantakan di dalam ruang itu adalah kumpulan item acak. Ada pakaian, batangan emas, makanan, minuman. Namun,
Hal yang paling aneh adalah perasaan bahwa sesuatu yang aneh sedang muncul di dalam hatinya. Selama saya menginginkannya, hal-hal yang saya lihat ini akan langsung muncul tepat di hadapan saya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya perisai muncul saat saya menyalurkan energi spiritual ke bel tangan perunggu? Mengapa hal-hal ini muncul? Dia tanpa sadar melirik lonceng perunggu di tangannya. Namun, dia tidak memegang bel tangan. Itu jelas cincin hitam. Ini barang ajaib untuk penyimpanan. Saat Jonathan melihat cincin itu, matanya langsung membelalak. Menurut catatan lain-lain, para pembudidaya dahulu kala akan menyempurnakan item magis untuk disimpan agar dapat menyimpan barang dengan mudah. Sebagian besar benda-benda magis itu berbentuk cincin, gelang, dan ikat pinggang. Dan semoga beruntung, saya entah bagaimana berhasil menemukan cincin penyimpanan. Dia berbalik untuk melihat mayat kering yang telah dia hancurkan berkeping-keping. Menatap warna-warna cerah dari pakaian yang robek, dia membuat kesimpulan di dalam hati. Meskipun cincin seperti ini adalah pemandangan umum di masa lalu, sekarang ini adalah harta yang langka. Jika saya mengikuti spekulasi saya sebelumnya, ini pasti tubuh kultivator dari sekte kuno yang hilang 30 tahun yang lalu. Mungkinkah cincin penyimpanan ini jatuh dari tangannya? Sementara Jonathan teralihkan oleh pikirannya tentang cincin penyimpanan, Josel sudah mulai berjalan menuju Vladimir. Wow, begitu banyak budak. Apa benda di tanganmu yang berambut putih itu? Saat Josel berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pengocok ekor kuda yang dipegang Vladimir. Namun, Vladimir sudah marah setelah ditipu oleh Jonathan dan tidak peduli untuk menghibur rasa penasarannya. Kamu anak kecil, dari mana asalmu? Pindah. Vladimir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjentikkan kocokan ekor kuda ke wajah Josel. Mendengar bunyi pelan, Vladimir berhenti sejenak saat dia berjalan menuju Jonathan. Pergerakan energi spiritual Josel sangat redup sehingga paling mirip dengan yang ada di alam Grandmaster. Oleh karena itu, Vladimir sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Hanya Jonathan yang tahu bahwa perubahan energi spiritualnya bukanlah cerminan dari kekuatannya yang sebenarnya. Orang akan berpikir hanya itu yang dia mampu, padahal sebenarnya dia hanya secara tidak sengaja mengungkapkan puncak gunung es. Ketika Jonathan melihat Josel meraih pengocok ekor kuda yang gagal ditangkisnya sekalipun, dia tertawa terbahak-bahak. Dan di sanalah aku, bertanya-tanya bagaimana cara membuatmu menarik lebih banyak perhatian. Saya tidak berpikir Anda akan begitu berani untuk menyerang tuanku. Kamu daging mati. Bab 597 Misteri Summerbang. Menguasai. Mendengar kata-kata Jonathan, Laurin mengarahkan pandangannya ke arah Josel dengan bingung. Pada saat yang sama, Irving, yang pipinya membengkak parah, menatap tajam ke arah Jonathan. Dia akhirnya mengerti mengapa Josel akan menjatuhkannya tanpa alasan dan membawanya ke sini. Bagaimana kebetulan murni itu? Jonathan pasti berlari ke arahku dengan sengaja untuk mengalihkan perhatian. Sialan, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Irving mau tidak mau mengutuk dalam hati setelah melihat sekilas ekspresi sombong di wajah Jonathan seolah-olah dia telah berhasil dalam rencananya yang berbahaya. Di sisi lain, pengocok ekor kuda Vladimir dicengkeram begitu erat oleh Josel sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menariknya. Dia tidak diragukan lagi tercengang. Kamu siapa? Kilatan dingin melintas di tatapan Vladimir saat dia merasakan aura mengintimidasi yang terpancar dari Josel. Saya tidak punya nama sebelumnya, tapi saya punya sekarang. Saya Josel Goldstein. Kemampuanmu tidak terlalu buruk. Bagaimana kalau kamu menjadi budakku juga? Kata Josel sambil tertawa. Josel Goldstein. Begitu Vladimir mendengar nama itu, dia secara naluriah menoleh ke arah Jonathan. Nama keluarga yang sama. Mengapa mereka merasa seperti saudara kandung? Yang benar-benar membuatnya bingung adalah sapaan Jonathan tadi. Mata Vladimir meredup saat dia menatap Jonathan dan yang lainnya. Karena kalian semua ada di sini, aku menghemat waktu dan tenaga untuk pergi dan mencari semua orang. Nah, ini membuat segalanya lebih mudah bagiku. Saat dia berbicara, energi spiritual di dalam dirinya mulai melonjak. Kocokan ekor kuda di cengkeramannya tiba-tiba melebar menjadi banyak benang putih yang memenuhi langit sebelum membungkus tubuh Josel. Kemudian, benang putih itu tiba-tiba menegang, mengubah Josel menjadi kepompong raksasa. Lari! Jonathan berteriak pada Laurin dan mengulurkan tangan untuk meraih tangannya untuk melarikan diri dari tempat kejadian bersamanya.
Tapi saat dia naik ke Lauren, senjata yang tampak aneh penuh dengan niat membunuh berada di dekat dahinya sebelum menembus tanah tepat di depannya. Itu pistol Josel. Otot-otot di tubuh Jonathan menegang saat dia menoleh untuk melihat kepompong putih di sampingnya. Di atasnya ada lubang seukuran mangkuk, di mana dia melihat Josel tersenyum sambil mengintip dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mengikuti cekikikan, dia membongkar lubang dengan tangannya yang ramping, dan tak lama kemudian, dia merobek kepompong putih itu tanpa banyak kekuatan. Jonathan menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang sangat mendominasi di hadapannya. Dia telah bertarung dengan kocokan ekor kuda Vladimir sebelumnya. Dia tahu dengan jelas betapa tangguh dan hebatnya senjata itu. Namun, Josel berhasil merobeknya dengan tangannya. Meski tahu betapa menakutkannya Josel, dia tidak bisa menahan perasaan tertegun. Meskipun demikian, yang paling terheran-heran pada saat itu bukanlah Jonathan melainkan Vladimir. Lagi pula, Vladimir memahami benda ajaib itu dengan baik karena itu miliknya. Setelah menyaksikannya dihancurkan tanpa banyak usaha oleh Josel, dia tidak dapat memahami betapa menakutkannya dia. Dia menatap Josel dengan gugup saat dia mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Siapa kamu sebenarnya? Aku tuanmu. Josel tertawa kecil. Dengan lompatan, dia menempuh jarak lebih dari 10 meter dan mendarat tepat di depan Vladimir. Melihat penampilannya, dia mengayunkan kocokan ekor kuda di genggamannya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Meskipun Vladimir sangat sadar bahwa kocokan ekor kudanya tidak akan melukai Josel, dia pikir itu sudah lebih dari cukup jika bisa menangkisnya untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, kompas geomantik muncul di telapak tangan Vladimir entah dari mana. 3 formasi tertinggi. Tahan mereka. Saat gerakan tangannya mulai berlaku, kekuatan misterius menyebar dengan cepat. Dengan Vladimir sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 100 meter terhenti seolah-olah waktu telah membeku. Jonathan dan yang lainnya, serta flora dan fauna di sekitarnya, semuanya membeku seketika. Tangan Josel, yang begitu dekat dengan leher Vladimir, juga berhenti bergerak secara bersamaan. Sementara Jonathan membeku dalam posisinya, dengan satu tangan meraih pergelangan tangan Lauren, keterkejutan melanda dirinya setelah menyaksikan gerakan Vladimir. Kultivator Realm Grandmaster dapat mengaktifkan medan gaya Grandmaster untuk menjebak segala sesuatu dalam batas tertentu. Pada dasarnya, teorinya adalah menggunakan medan kekuatan seseorang untuk mengisi ruang dan energi spiritual seseorang untuk menciptakan perisai roh untuk membatasi target yang ingin dikendalikan atau ditahan. Namun, tidak demikian halnya dengan kepindahan Vladimir. Tidak ada energi spiritual atau perasaan menahan diri. Sebaliknya, perasaan itu sangat mirip dengan bagaimana dunia seharusnya. Semuanya, mulai dari dedaunan yang berguguran hingga burung dan serangga, harus tetap melayang di udara. Itu adalah perasaan yang dekat dengan alam. Namun, hal itu menimbulkan rasa takut yang mendalam dari lubuk hati Jonathan. Siapa sebenarnya kamu? Saya tidak percaya saya harus menggunakan platformasi untuk menahan Anda di tempat. Bagaimana Anda bisa memasuki 3 formasi tertinggi? Tetesan keringat menutupi dahi Vladimir saat dia dengan keras menanyai Josel, yang hampir membunuhnya. Namun di saat berikutnya, Vladimir mengalihkan pandangannya ke arah Jonathan dan yang lainnya. Yang menarik perhatiannya adalah 2 baris tubuh mumi di tanah. Vladimir tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena dia bertengkar dengan Josel segera setelah bergegas ke sana karena marah. Sekarang dia melihat tubuh-tubuh itu, matanya menjadi gelap. Dalam formasi 3 formasi tertinggi, selain beberapa pembudidaya yang berkelana sendiri, pembudidaya lain yang menghilang di sana terpikat ke dalam oleh Sekte Phoebus. Ada banyak contoh di mana Sekte Phoebus akan memikat 4 pembudidaya di sana, tetapi pada akhirnya, akan selalu ada 1 atau 2 yang hilang. Itu juga karena kejadian seperti itu sering terjadi sehingga Sophus dengan mudah mengundang Jonathan setelah bertemu dengannya. Tujuannya adalah menggunakan Jonathan sebagai pengganti jika ada yang hilang lagi. Pemahaman muncul pada Vladimir setelah melihat tubuh-tubuh itu pada saat itu, orang-orang yang hilang tidak dimakan oleh binatang iblis tetapi diubah menjadi berbagai bentuk dan bentuk tubuh mumi. Menatap tubuh-tubuh itu, Vladimir tersentak ketakutan. Jantungnya berdebar semakin kencang ketika dia melihat tubuh kedua petarung alam dewa itu. Lagi pula, di antara keduanya, Rory adalah seorang kultivator terkenal di dunia seni bela diri. Bahkan Vladimir harus menyapanya dengan sopan jika mereka berpapasan.
Bahkan seseorang seperti Rory telah meninggal di sini. Meskipun Summerbang Abyss adalah bagian dari Sekte Phoebus, tubuh mumi ini jelas bukan perbuatan kita. Siapa sih yang melakukan ini? Apakah kamu juga menyukai budakku? Di belakang, suara renyah terdengar. Vladimir melompat beberapa meter jauhnya sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk memutar kepalanya. Berdiri tepat di depan Jonathan, Josel mengulurkan tangan dan perlahan mencabut tombak yang tampak aneh itu. Orang tua pendek, bagaimana kamu membekukan orang di tempat barusan? Sepertinya menyenangkan. Bagaimana kalau kamu bermain denganku mulai sekarang? Petik 2. Bab 598 keluar semua. Kata-kata Josel terdengar seperti hukuman mati bagi Vladimir. Bagaimana ini mungkin? Vladimir melihat pelat formasi di tangannya dan berseru. Membekukan. Dia berteriak sekuat tenaga sambil membentuk segel tangan dengan satu tangan. Jonathan dapat dengan jelas merasakan gelombang energi aneh yang mengelilingi Josel di sampingnya. Namun, energi yang membekukannya di tempat hanya sedikit memperlambat gerakannya sebelum kehilangan efeknya. Aku bosan dengan trikmu ini. Apakah ada trik lain yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Josel bertanya menggoda, masih memegang tombaknya. Saat berikutnya, dia mengayunkan tombaknya, dan riak yang terlihat dengan mata telanjang terbentang di ujungnya. Hanya dengan satu lambaian tombak, perasaan menahan diri yang aneh yang membuat Jonathan dan yang lainnya tertawan menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Ledakan, mengikuti suara keras, Vladimir dikirim terbang sementara Josel menyerangnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat suara tabrakan yang padat menghilang, Jonathan dan dua lainnya jatuh ke tanah, karena tekanan yang diberikan Vladimir dan Josel pada mereka sebelumnya sangat luar biasa. Vladimir adalah satu langkah ke alam ilahi. Meskipun dia masih berada di alam dewa, dengan bantuan kekuatan senjata ajaib, Jonathan dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Adapun Josel, dia bahkan lebih menakutkan. Meskipun tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda tingkat kultivasinya, setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Jonathan pernah curiga bahwa dia adalah seorang ahli kultivasi di atas alam ilahi, tetapi dia kehilangan semua ingatannya karena insiden tertentu. Dasar terbesar spekulasi itu adalah penampilan Josel. Menurutnya, dia telah berada di Summerbang Abyss setidaknya selama beberapa dekade. Namun, dia masih terlihat seperti gadis muda di akhir masa remajanya. Menurut berbagai catatan, hanya mereka yang berada di alam tertinggi dan setengah jalan untuk mencapai keabadian yang dapat mempertahankan kemudaan mereka dan tidak pernah menua. Setengah abadi, itu hanya ada dalam mitos, bahkan di zaman kuno. Apakah benar-benar ada makhluk yang menakutkan di dunia saat ini di mana para pembudidaya hampir lenyap? Merasakan gelombang energi Josel dan Vladimir memudar, Jonathan menoleh untuk melihat Laurin, yang berlumuran darah. Kamu masih bisa lari. Vladimir tidak bisa menolak untuk waktu yang lama. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk segera pergi. Laurin melemparkan tatapan kompleks padanya. Dari saat Jonathan menyelamatkannya, dia menjadi bagian dari taktiknya meskipun dia memeluknya untuk melindunginya sebanyak mungkin pada akhirnya. Namun, telah digunakan olehnya berulang kali, dia tidak tahu apakah dia harus mempercayainya lagi. Saat itu, Irving masih terkapar di tanah dengan pipi merona. Laurin, bantu aku membuka blokir meridian dan titik akupunturku. Irving menangis sambil menatap Laurin kesakitan. Sambil tetap mendukung Laurin, Jonathan menjentikkan jarinya dan semburan energi spiritual terbang langsung ke perut bagian bawah Irving untuk membuka blokir meridiannya. Merasakan energi spiritual mengalir deras di nadinya lagi, Irving melompat. Jonathan, jangan membuatku menyimpan dendam padamu. Apakah Anda pikir saya tidak menyadari bahwa Andalah yang membawa monster itu kepada saya? Melihat sikap egois Irving membuat Jonathan tidak bisa berkata-kata. Jika dia tahu lokasi pembuatnya, dia akan mampu melakukan hal yang menyebabkan pengalihan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Irving di tempat itu, sehingga dia merasa dirugikan atas tuduhan tersebut. Meski begitu, Jonathan tidak sempat berdebat omong kosong seperti itu dengan Irving. Melihat gadis dengan darah menutupi wajahnya di lengannya, dia mendesak, ikuti aku atau Irving, Laurin. Terserah kamu. Meskipun Vladimir dan Josel telah pergi, tidak akan lama sebelum salah satu dari mereka berada di atas angin. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Selama mereka mengejar kita bertiga, saya khawatir tidak ada dari kita yang akan selamat.
Kita harus segera pergi. Bahkan jika kita pergi, kemana kita bisa pergi? Lauren berkata dengan lembut, meskipun sumber Bang Abyss bukan tempat yang kecil, tapi juga tidak sebesar itu. Sekarang dinding kabut terluar tidak mungkin untuk dilewati, kemana kita bisa lari bahkan jika kita meninggalkan tempat ini. Setelah peristiwa dan pengejaran yang berurutan, mantan putri dari keluarga terhormat menjadi sangat sedih sampai-sampai ada rasa kecewa dalam nadanya. Sebaliknya, Irving memuntahkan seteguk darah sambil menggosok pipinya yang bengkak ke samping sebelum berkomentar, meskipun kita bukan tandingan mereka, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu untuk mati. Setelah menatap Jonathan dengan pandangan dingin, dia merenung sejenak dan melanjutkan, meskipun aku tidak ingin apa-apa selain membunuhmu, kurasa kita harus pergi bersama sehingga peluang kita untuk bertahan hidup lebih tinggi mengingat situasi kita saat ini. Jonathan menanggapi ekspresi Irving yang agak enggan dengan ketidakpedulian. Tentu saja, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Sebelum memasuki jurang, dia bersikeras ingin membunuhku. Namun, di hadapan musuh bersama sekarang, dia memilih untuk melepaskan balas dendamnya untuk bergabung denganku. Dia terlihat seperti pria yang berpikiran sederhana dan sembrono, tetapi hanya karena dia berani merendahkan dirinya kapan saja, dia menunjukkan aspek tertentu dari pahlawan teladan. Meski mengakui keberanian Irving, Jonathan masih menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kita tidak bisa pergi bersama, katanya datar. Irving mengerutkan kening. Tapi kamu Asura, Jonathan, pilar kantor Asura. Ini tidak mungkin semua keberanian yang kamu miliki, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Jonathan menjawab sambil menggelengkan kepalanya, saya yakin Anda telah melihat kemampuan keduanya, dan, terus terang, jika beberapa pembudidaya yang merupakan bagian dari alam dewa seperti saya bergabung, mereka mungkin menimbulkan ancaman tertentu. Ke Vladimir, tapi jika hanya kita berdua, kita terlalu lemah. Untuk pertempuran kaliber ini, kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan saya hanya berbicara tentang menghadapi Vladimir. Jika lawan kita adalah Josel, tidak masalah berapa banyak dari kita yang bergabung karena itu juga tidak berguna, dia tidak terkalahkan. Meski merasa geram, Irving tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah Jonathan. Bagaimanapun, yang terakhir telah memulihkan kultivasinya, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sulit untuk menerimanya, itu tetaplah kebenaran. Jonathan melihat ke arah Josel dan Vladimir pergi sebelum menambahkan, selain itu, kali ini aku datang ke jurang untuk minum pil. Ada seseorang di luar sana yang menungguku untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Jonathan, Lauren tahu bahwa Jonathan tidak berbohong karena dia telah mendengar percakapan sebelumnya antara dia dan Sophus. Saya harap Anda tidak berpikir untuk merebut pil itu. Anda akan mati, katanya dengan cemas. Jonathan menyerahkannya kepada Irving sebelum menjawab, kerabat saya membutuhkan pil untuk menyelamatkan hidupnya, jadi saya harus berusaha sekuat tenaga. Bab 599 Pohon Menyala. Jonathan berlari seperti angin di hutan lebat. Setelah berpisah dengan Lauren dan Irving di Gunung Tengah, dia mengambil jalan yang berlawanan dari mereka. Sebenarnya, Jonathan juga mengerti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit lebih tinggi jika dia pergi dengan dua lainnya. Meskipun mereka hanyalah Grandmaster, dia memahami logika di balik merugikan kepentingan orang lain demi keuntungan seseorang. Jika dia membawa mereka bersamanya, dia setidaknya bisa menggunakannya untuk keluar dari situasi kritis seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, Jonathan tidak ingin melakukan itu karena alasan sederhana. Seperti yang dikatakan Lauren sebelumnya, jika kita tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan jurang ini, hanya masalah waktu sebelum kita mati. Bahkan jika saya menggunakan dia dan Irving untuk melarikan diri dari kematian dua kali, saya hanya akan menunda kematian saya paling banyak. Sama seperti kalimat dari sebuah buku yang mengatakan bahwa ketika sebuah mobil penjara sedang dalam perjalanan ke tempat eksekusi, jumlah lampu merah yang ditemuinya atau rusak atau tidaknya sama sekali tidak membantu situasi. Sambil menentukan arah, Jonathan memasukkan buah pahit ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan keras sebelum menelannya. Itu adalah jenis buah spiritual yang sama yang dia makan sebelumnya, yang dia temukan ketika dia lewat sebelumnya. Meskipun buahnya tidak matang dan sangat pahit, ia mengandung banyak energi spiritual yang dapat dengan cepat menggantikan apa yang telah hilang darinya. Jonathan tahu bahwa pil itu kemungkinan besar ada pada Vladimir,
tetapi jika dia melibatkan dirinya dalam pertempuran antara yang terakhir dan Sofia, itu tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Oleh karena itu, dia berencana untuk kembali dan mencari Sofu terlebih dahulu untuk mencoba peruntungannya. Jika pilnya dengan Sofus, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Tanah di bawah kakinya dengan cepat jatuh ke belakang, dan Jonathan melompat turun dari puncak gunung. Melihat noda darah di tanah terlihat jelas, dia tahu itu adalah tempat dia bertarung dengan Sofus sebelumnya. Namun, yang terakhir sudah menghilang. Jonathan melihat sekeliling dengan bel tangan perunggu di atasnya dan akhirnya menemukan beberapa tetes darah lebih dari 10 meter jauhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tatapannya menjadi dingin saat dia berlari ke arah noda darah. Di sebuah lembah, sebuah pohon kuno dengan kanopi lebar bergoyang tertiup angin. Orang akan menyebut tajuk pohon itu lebar karena ukurannya setengah lapangan sepak bola, dan di bawah dedaunan yang menari seperti api, akar putih yang menjuntai bergoyang lembut. Jika pemandangan spektakuler dan indah seperti itu ada di balik jurang, itu akan menjadi tempat pengambilan foto yang populer bagi para influencer. Namun, ada segunung tulang di bawah pohon besar itu yang akan membuat siapapun bergidik melihatnya. Jonathan melihat ke bawah pohon dari posisinya di lereng bukit dan memperhatikan bahwa Sofus sedang menginjak tulang dan terhuyung-huyung ke arah pohon. Setelah mencapai pohon, anak laki-laki itu menebas batang pohon dengan kapak perang, melepaskan kulit kayunya setelah beberapa tebasan. Kemudian, Sofus setengah berlutut di tanah dan mulai menjilat batang pohon dengan lidahnya seperti anak anjing. Apa itu? Jonathan menatap Sofus dengan mata membelalak. Pada saat itu, dia sudah bisa merasakan vitalitas kuat yang berasal dari tubuh yang terakhir. Setelah 1 atau 2 napas, Sofus berdiri lagi. Adapun batang pohon purba, kembali ke keadaan semula seolah-olah pemotongan tidak pernah terjadi. Cabang dan daun raksasa merah menyala bergoyang tertiup angin. Potongan daun merah berkibar di udara, tetapi sebelum mereka mendarat di tanah, mereka telah berubah menjadi debu dan menghilang di langit. Itu disebabkan oleh hilangnya aura kehidupan. Jonathan menatap dengan mata terbelalak ke arah anak laki-laki di bawah pohon. Apa yang orang ini makan barusan adalah esensi kehidupan dari pohon ini. Aku mencium bahaya. Sambil memuji keanehan pohon itu, Jonathan tiba-tiba mendapat kesan bahwa dia sedang diincar. Membela. Di sekitar Jonathan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat memasuki bel tangan perunggu yang aneh, dan seberkas cahaya keemasan dengan cepat terbentuk di sampingnya. Saat rune muncul, kocokan ekor kuda yang patah tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang Jonathan dan mengenai bayangan bel tangan. Vladimir. Jonathan dikirim terbang di udara, dan di tempat dia sebelumnya berdiri, sosok Vladimir muncul, tampak acak-acakan. Namun, saat sosok Vladimir muncul, sosok itu menghilang lagi, dan pada saat itu, sebuah hantu menusuk tempat dia berdiri. Ledakan, batu-batu hancur, dan seluruh bumi tampak bergetar. Josel memisahkan kerikil yang berserakan yang mendarat di tombak dengan ringan. Dia masih memiliki tampang lucu dan naif yang sama, tapi setiap kali dia menyerang, rasa ketidakberdayaan akan muncul dari bagian terdalam dari hati siapapun. Jonathan menstabilkan dirinya di puncak gunung di seberang lembah sebelum dengan ringan menyentuh cincin penyimpanan dengan tangan kanannya, dan sebuah tongkat pendek dengan rune yang rumit muncul di tangannya. Saat energi spiritual mengalir ke dalamnya, tongkat pendek yang panjangnya kurang dari 1 meter itu langsung berubah menjadi 2 meter. Di permukaannya, rune menyala satu demi satu, dan kedua ujung tongkat panjang menjadi merah. Panas yang memancar dari tongkat panjang membuat Jonathan merasa sedikit nyaman. Sebelumnya, dia hanya mendengar Irving menyebutkan bahwa 2 senior di dunia seni bela diri menghilang di Summerbang Abyss. Namun, dia tidak menyangka salah satu dari mereka memiliki begitu banyak harta. Hanya benda ajaib yang bisa mengubah ukurannya saja ini mungkin tak ternilai harganya, tapi saya tidak tahu apakah kekuatan benda ini bisa menahan serangan Vladimir dan Josel. Vladimir berdiri di lembah dalam keadaannya yang menyedihkan dan menoleh untuk melihat Sofus di sebelahnya. Kamu menyerap esensi kehidupan dari Flaming Tree. Sofus tampak seperti masih di ambang kematian, tetapi saat ini, selain pakaiannya yang tidak terawat, dia penuh semangat dan tampaknya tidak terluka sama sekali, jadi tentu saja, Vladimir mengerti apa yang telah dilakukan muridnya yang berharga. Tuan, aku terluka terlalu parah sekarang. Omong kosong *T.
Vladimir mengulurkan tangannya dan menamparkan pipi Sophus. Apakah kamu tahu pentingnya Flaming Tree ini? Ini satu-satunya bibit yang tersisa di dunia. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa Anda tawarkan untuk mengkompensasinya. Hanya dengan satu tamparan, Sophus diterbangkan puluhan meter dan memuntahkan selusin gigi. Setelah menyeka mulutnya, dia berjuang untuk berdiri. Tuan, apakah saya tidak sepenting pohon? Suara Sophus bergetar saat dia mengatakan itu, dan matanya penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Namun, tatapan Vladimir dingin, dan dia hanya mendengus ketika mendengar kata-kata bocah itu. Bajingan tidak berguna, saya telah melatih Anda selama 16 tahun dan berusaha keras untuk itu, tetapi Anda bahkan tidak dapat menangani beberapa Grandmaster. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya aku menjagamu. Vladimir menatap daun merah yang terus berjatuhan dari Flaming Tree sebelum berbalik untuk melihat Sophus. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Flaming Tree. Karena Anda menyerap esensi kehidupannya, Anda harus mengisi kembali apa yang telah Anda ambil. Sekarang, mati. Bab 600 bertahan hidup. Sophus berbalik dan berlari setelah Vladimir berbicara. Jika itu orang lain, Sophus mungkin tidak akan mempercayai mereka. Karena itu berasal dari bibir mentornya, dia tahu yang terakhir akan melaksanakan janjinya. Namun, Vladimir tidak melepaskan Sophus dengan mudah. Yang pertama menatap dengan hati-hati ke bukit di kejauhan tempat Josel berada sebelum menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Josel menendang tombak di bawah kakinya dan melemparkannya ke udara menuju punggung Sophus. Vladimir muncul kembali dengan deru di udara. Kocokan ekor kuda yang dia hasilkan berubah menjadi tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari untaian putih saat meraih tombak. Jonathan merasa bingung saat dia memperhatikan Vladimir. Apakah dia menyelamatkan Sophus? Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Dia kemudian mengucapkan mantra dan mengejar Sophus sementara Josel dan Vladimir bertarung. Serahkan pilnya, Sophus. Berkat tingkat kultivasi alam dewa, Jonathan mencegat Sophus dalam hitungan detik. Berhentilah bermimpi, Jonathan. Sophus berteriak dengan gigi terkatup. Kamu tidak akan bisa melarikan diri jika kamu tidak lari sekarang. Benda magis hitam di tangan Jonathan diselimuti oleh kobaran api. Terlepas dari pendekatan terus-menerus dari Vladimir di belakang Sophus, dia tidak peduli sedikitpun. Aku di sini untuk pil. Begitu saya mendapatkannya, saya tidak akan mengganggu urusan terkutuk dari Sekte Phoebus. Cek pilmu. Sofu meraung. Pil itu hanyalah pil kondensasi biasa yang dicampur dengan getah asli pohon flaming. Kembali dan tebang Flaming Tree. Selain mengobati luka serius, meregenerasi anggota tubuh yang hilang juga tidak berada di luar kemungkinan. Kata-kata Sophus mengejutkan Jonathan. Betul sekali. Aku begitu sibuk dengan pil itu sehingga tidak terpikir olehku bagaimana luka parah Sophus disembuhkan dengan meminum beberapa teguk getah dari Flaming Tree. Mengapa saya harus berusaha sejauh itu ketika sesuatu yang jauh lebih nyaman berada dalam jangkauan? Selama ruang intervensi dari Jonathan yang terkejut, Sophus telah melarikan diri ke arah lain. Getah pohon flaming hanya efektif untuk pembudidaya, Jonathan. Dan hanya pembudidaya yang mahir dalam hal itu. Petik 2. Deru kemarahan Vladimir terdengar dari belakang Jonathan. Kecuali jika orang yang ingin kamu selamatkan adalah dari alam Grandmaster, korban yang meminum getah asli dari Flaming Tree akan meledak dan mati seketika. Selain itu, apakah kamu tahu cara menyimpan getahnya, sehingga khasiatnya tetap terjaga? Apakah Anda tahu cara keluar dari sumber bang abis? Tangkap Sophus, dan saya akan memberi Anda pil dan membawa Anda keluar dari sini. Jonathan mengerti dari urgensi dalam suara Vladimir bahwa lelaki tua itu tidak punya banyak waktu lagi. Perasaan diperas bukanlah perasaan yang menyenangkan. Jonathan mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran tak henti-hentinya antara Josel dan Vladimir di kejauhan. Meskipun itu hanya sekejap, dia jelas merasakan perasaan spiritual Josel mengunci dirinya. Jika Vladimir kalah, aku akan menjadi orang berikutnya yang mati di tangan Josel. Namun, Jonathan juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Josel meski dia bergabung dengan Vladimir. Untuk apa kau masih berdiri, Jonathan? Teriakan Vladimir menyerang gendang telinganya sekali lagi. Wanita itu adalah monster yang ditekan oleh formasi Summerbang. Upaya 4 pembudidaya Realm Grandmaster diperlukan setiap 3 tahun untuk menyegelnya. Proses penyegelan kali ini hanya dilakukan setengah jalan. Sekarang,
Kekuatan formasi belum bisa mengancamnya. Tangkap Sophus dan gunakan dia sebagai fondasi formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati. Kali ini, Jonathan tidak ragu-ragu lagi dan berlari di belakang Sophus. Kata-kata Vladimir mengungkap banyak pertanyaan Jonathan selama 2 hari terakhir. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Vladimir sepenuhnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menangkap Sophus. Batu-batu pecah di bawah kakinya. Setiap langkah yang diambil Jonathan muncul belasan meter di depan. Aku akan menanyakan ini untuk terakhir kalinya, Sophus. Apakah Anda punya pil atau tidak? Pergi ke neraka. Wajah Sophus memerah saat dia mengutuk Jonathan di sampingnya. Pecah. Mengikuti teriakan Sophus, riak aneh melesat ke arah wajah Jonathan. Rune bersinar. Di tengah ratapan Sophus, Jonathan mendengar nyanyian pelan. Serangan indera spiritual. Jonathan sedikit terkejut melihat Sophus di tanah menggeliat kesakitan sambil mencengkeram kepalanya. Laurin pernah memberitahunya sebelumnya tentang penguasaan serangan indera spiritual Sophus. Meskipun Jonathan datang dengan persiapan, serangan indera spiritual bersifat halus. Kewaspadaannya akan terbukti sia-sia. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa bel aneh di atas kepalanya bahkan dapat memblokir serangan indera spiritual. Jelas bahwa kesulitan Sophus saat ini adalah konsekuensi dari mundurnya serangannya sendiri. Jonathan menyegel meridian Sophus dan merobek baju yang terakhir. Cermin perunggu seukuran piring jatuh ke tanah. Jonathan dengan jelas merasakan 3 jalur berputar-putar dengan gelisah dari arah lain ketika dia mengambilnya di tangannya. Cermin perunggu pastilah cara Sophus berhasil menemukan Laurin dan yang lainnya. Meskipun gagal menemukan pil tersebut, Jonathan mengangkat Sophus dan berlari ke arah Vladimir. Aku sudah menangkap Sophus untukmu. Beri aku pilnya. Jonathan berteriak ke arah pasangan petarung yang sedang bertempur. Pergi ke Flaming Tree, balas Vladimir berteriak. Itu adalah kuburan formasi. Jika kamu ingin menyegel iblis ini, kamu hanya bisa melakukannya di sana. Meraih pinggang Sophus, Jonathan berbalik untuk pergi. Untuk meninggalkan jurang maut, dia harus mendapatkan pil dan, yang lebih penting, tetap hidup. Tidak ada yang akan selamat jika Josel tidak disegel. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Vladimir. Aku sudah menganggapmu sebagai ayahku selama 16 tahun. Kamu tidak bisa membunuhku. Sophus berbaring di tulang putih di bawah Flaming Tree, terdengar serak karena berteriak. Bantu aku menahan iblis itu sebentar, Jonathan. Biarkan saya menyelesaikan penyegelan. Pengocok ekor kuda di tangan Vladimir saat itu tampak seperti tombak berumbai dengan hanya tersisa beberapa helai rambut. Jimat muncul, dan sinar cahaya hijau terpancar dari jimat ke segala arah. Dalam rentang napas, mereka digabungkan menjadi simbol yang kompleks namun indah. Sebuah istana besar muncul dari udara tipis dan menyelimuti Josel. Jonathan merasakan sesuatu. Kakinya sedikit menekuk sebelum dia melompat dengan benda ajaib di tangannya diarahkan langsung ke kepala Josel. Ledakan, tombak di tangan Josel menyebarkan tanda formasi hijau. Tongkat api di tangan Jonathan menyerang pada saat bersamaan. Dalam waktu sedetik, Jonathan dan Vladimir telah mengalami pertukaran identitas sepenuhnya. Tidak ada lagi musuh atau teman. Hanya kelangsungan hidup kita yang penting. Beraninya kau menyentuh tuanmu, budak. Anda memiliki harga yang sangat menyakitkan untuk dibayar. Bersambung.